Hari ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa. Sebuah praktek kuno yang ternyata relevan banget sama ilmu pengetahuan modern. Puasa. Kita akan bongkar gimana caranya iman dan imun atau jiwa dan raga kita itu ternyata saling nyambung secara ilmiah. Coba kita pikirin lagi deh, apa sih sebenarnya puasa itu? Apa benar cuma soal nggak makan dan nggak minum dari pagi sampai sore? Ternyata jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Intinya, puasa itu ibarat tombol reset total untuk diri kita. Ini bukan sekedar program diet, tapi sebuah terapi alami yang komprehensif buat menyelaraskan 3 hal sekaligus: kesehatan tubuh, keseimbangan pikiran, dan kekuatan jiwa kita. Oke, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari dimensi spiritualnya dulu, yang dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs. Ini nih, jantung dari filosofi puasa. Jadi, tazkiyatun nafs itu apa? Gampangnya gini, bayangin ini tuh kayak kita lagi decluttering atau bersih-bersih jiwa. Kita secara sadar membuang semua sampah batin, kayak rasa sombong, iri, atau dendam. Supaya apa? Supaya ada ruang baru untuk ketenangan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, proses bersih-bersih jiwa ini ternyata ada 3 tahap yang sistematis. Pertama, tahalli. Ini tahap mengosongkan. Kita keluarin semua sifat-sifat negatif. Kedua, tahalli. Setelah wadahnya kosong, kita hias atau isi dengan hal-hal yang baik, seperti sabar dan syukur. Dan yang terakhir, tajalli. Ini puncaknya, di mana kita mulai merasakan buahnya, sebuah pencerahan spiritual. Simpel kan? Kosongkan, hias, lalu rasakan cahayanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menakjubkan. Ternyata proses kosongkan dan isi yang terjadi di level jiwa tadi punya kembaran identik di dalam tubuh kita. Yuk kita lihat gimana pembersihan spiritual ini punya cerminannya di tingkat sel. Waktu perut kita kosong, tubuh kita itu pinter banget. Dia akan mengaktifkan sebuah program pembersihan internal super canggih yang namanya autophagy. Arti harfiahnya itu memakan diri sendiri. Tapi tenang, yang dimakan itu bukan sel yang sehat, melainkan sel-sel yang sudah rusak, tua, atau jadi sampah. Sampah ini kemudian didaur ulang jadi energi dan bahan baku untuk sel-sel baru yang lebih sehat. Keren kan? Manfaatnya, wah, luar biasa. Proses bersih-bersih sel ini nggak cuma memperbaiki jaringan yang rusak, tapi juga seolah meribut sistem imun kita. Ibaratnya, pasukan pertahanan tubuh kita dapat upgrade persenjataan baru, jadi lebih kuat dan efisien buat melawan penyakit. Oke, jadi kita udah lihat ada proses pembersihan jiwa, dan ada juga proses pembersihan raga. Pertanyaannya sekarang, apa ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan memang ada jembatan ilmiah yang menghubungkan keduanya? Jawabannya, jembatan itu benar-benar ada dan namanya adalah psikoneuroimunologi atau PNI. Ini adalah cabang ilmu yang membuktikan secara ilmiah apa yang sudah diajarkan oleh kearifan kuno sejak dulu, bahwa pikiran dan kondisi spiritual kita punya jalur komunikasi langsung untuk berbicara dengan sistem kekebalan tubuh kita. Coba deh lihat hubungan sebab akibat ini. Saat kita melatih iman kita dengan kesabaran dan kontrol diri, tubuh kita merespons dengan menurunkan hormon stres. Saat kita merasa ikhlas dan berdoa, tubuh memproduksi lebih banyak hormon kebahagiaan. Jadi ketenangan batin itu secara harfiah adalah resep untuk imun yang lebih kuat. Grafik ini menunjukkan bukti nyatanya. Hormon stres seperti kortisol itu turun drastis, sementara hormon rasa nyaman seperti serotonin dan endorfin justru meningkat. Jadi koneksi antara iman dan imin ini bukan lagi sekedar keyakinan, tapi ini adalah fakta biologis yang bisa diukur. Sebuah ungkapan kuno dengan sempurna merangkum peran ganda puasa sebagai perisai bagi jiwa dari pengaruh negatif dan pada saat yang sama menjadi perisai bagi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Apa artinya ini semua bagi kesehatan kita secara menyeluruh dan gimana cara kita mempraktikannya? Lantas gimana cara praktisnya? Tips ini yang juga didukung oleh Kementerian Kesehatan bukan sekedar daftar anjuran biasa. Setiap poinnya dirancang untuk mendukung proses pembersihan raga dan jiwa. Contohnya, makan makanan bergizi itu memaksimalkan proses autofagi, sementara mengelola stres lewat kegiatan spiritual akan memperkuat proses tazkiyatun nafs. Jadi, pesan utamanya adalah ini. Puasa mengajarkan kita bahwa merawat jiwa adalah cara paling efektif untuk merawat raga. Dan sebaliknya, iman dan imun bukanlah 2 hal yang terpisah. Mereka adalah satu sistem kesehatan holistik yang saling menguatkan satu sama lain. Ini jadi sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua.
Gimana caranya harmoni antara raga dan jiwa ini bisa kita bawa terus dalam keseharian kita? Bahkan setelah bulan puasa berakhir, karena prinsip-prinsip ini sebenarnya menawarkan cetak biru untuk gaya hidup yang lebih utuh dan lebih sehat setiap saat.